Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Manula Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang banyak sampai tujuh turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin memanas. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, wow, makin heboh. Kasus keracunan MBG kembali terjadi. Puluhan siswa kembali kejang-kejang dan dilarikan ke rumah sakit dan diduga keracunan usai santap menu MBG. Dan bahkan kepala SPPG-nya pun juga ikut keracunan setelah mencicipi masakan di dapurnya sendiri. Sehingga emosi rakyat makin tak terkendali. Ribuan rakyat kembali turun ke jalan tuntut pemerintah dan DPR untuk segera menghapus MBG. Sampai-sampai Presiden Prabowo dicecar habis-habisan tanpa ampun karena tetap ngotot MBG terus dilanjutkan dan salahkan siswa karena makan tak pakai sendok katanya. Gokil ini ya. Presidennya Pak Wo, masa iya makan nggak pakai sendok bisa keracunan? Aduh, ininya di mana nih? Ininya di mana? Oke guys, tolong simak sampai selesai dan biar gak gagal paham nih videonya. Ini dia. Let's go. Wow. Rakyat kembali ngamuk. Rakyat tidak butuh DPR. Aduh. Rusuh. Wow. Itu mobil siapa tuh? Mobil pejabat kah? Iya, kayaknya itu mobil pejabat yang diamuk masa itu. Wah, gila. Ya udah, nepalkan saja itu para pejabatnya. Nepalkan saja itu para pejabatnya. Waduh, diburu guys. Tolak MBG sekarang juga. Tolak MBG sekarang juga. Tak bisa dikalahkan. Tak bisa dikalahkan. Tolak MBG. Tolak MBG. Tolak MBG sekarang juga. Prabowo sudah gagal. Prabowo sudah gagal. Bawa Gibran sudah gagal. Bukan dengan turun kerja. Bentar. Iya. Kadang-kadang saya berpikir guys gini. Jadi kenapa tiap hari ada aja korban keracunan MBG? Jadi saya berpikir mungkin karena program ini tidak didukung sepenuhnya oleh rakyat. Mungkin dari 100% cuman mungkin sekitar 20 atau 30% rakyat yang mendukung. Yaitu mungkin orang-orang yang terlibat di program MBG seperti TNI, Polri yang punya dapur, DPR yang punya dapur, dan juga pejabat-pejabat lainnya yang punya dapur. Mungkin itu yang mendukung MBG. Kalau masyarakat biasa, rakyat jelata, gue yakin 99% tidak setuju dengan MBG. Ya enggak? Sebab dampak buruknya itu kepada anak-anaknya yang keracunan. Apalagi yang terjadi di Brastagi kemarin ya. Sampai beberapa orang tuanya begitu histerisnya melihat anaknya terbaring terbujur di rumah sakit, kejang-kejang. Bahkan ada katanya mengatakan itu sistem saraf otaknya itu diserang oleh si racun tersebut. Kan bahaya. Ya enggak? Jadi karena tidak direstui sepenuhnya oleh rakyat, makanya tiap hari ada aja masalah dengan MBG ini. Yang korupsi lah, yang keracunan lah siswanya, ya enggak? Kalau pemerintah bijak, harusnya dari dulu pemerintah ini sudah merubah sistemnya. Walaupun MBG ini tetap dijalankan, tapi sistemnya dirubah. Tidak perlu melibatkan SPPG lagi atau vendor-vendor lain, tidak perlu. Cukup diberikan uangnya kepada para orang tua per minggu atau per bulan, dan dipaksa atau diterapkan kepada siswa untuk membawa bekal ke sekolah dan diwajibkan dan diberi sanksi. Andaikan siapapun siswa yang tidak membawa bekal ke sekolah itu MBG itu dia dihentikan, gitulah. Nah, selesai, nggak akan ada yang keracunan, pasti itu, ya nggak? Jadi karena pemerintah kita bebal, keras kepala, nggak bisa dikritik, ya gini jadinya.
rakyat yang jadi korban, siswa-siswanya jadi korban. Ya nggak? Oke, lanjut. Jalan, desek-desek presiden ya, ngasih pendapat yang sesat, yang saya katakan seperti itu. Memang saya tahu Anda tidak ahli, tapi jangan Anda melakukan agitasi dan provokasi. Mau ya. Anda kalian Kemudian soal HTN apa yang mau Anda tanya? udah pasti jagoan saya daripada Anda ya. Oke. Oh, Baik. Iya lah, saya tahu ini dia DPR apa. tai ini ya. Bentar, Ada bentar, dia bentar, ini bentar, DPR bentar, tai saya kau. mau mengklirkan Babi karena gue kau. mengundang narasumber sesuai dengan Aduh, kapasitasnya rakyat demo. masing-masing. Hidup di sini negara hukum, ada etika bernegara, ya. Keberatan atas produk Tai, kau DPR tai kau ya. Etika bernegara bapak kau etika bernegara. Rakyat demo itu menuntut kebijakan pemerintah, ya enggak? Menuntut kebijakan pemerintah dan hak rakyat untuk mengkritik pemerintah. Ya dengan turun ke jalan itu dengan cara mereka berekspresi, demo ke jalan. Terus ada apa dengan kau? Memang tai kau ya, melarang-larang orang turun ke jalan, demo ke jalan. Aduh, DPR bangke kau. undang-undangan yang dibuat oleh presiden dan DPR itu di MK, bukan dengan turun ke jalan, desek-desek presiden ya, ngasih pendapat yang sesat, yang saya katakan seperti itu. Oh, Bukan turun pengkhianat ke kau, jalan. penjilat Anda kau sekarang tai mengkritik kau. mahasiswa yang turun ke jalan. Sebentar, saya katakan ya, ada mahasiswa Padahal dulu di FHUI aktivis juga ini. zaman dulu ya, Najis kau, babi kau, sok-sokan penjilat. Ini manusia penjilat nih kayak ini. Masyarakat demo menuntut pemerintah, menuntut kebijakan pemerintah yang dinilai salah oleh rakyat. Malah dia sok-sokan ngelarang, ada aturan hukumnya. Aduh, kacau nih orangnya. Ini DPR bangke kok ya. Ini orang ini nggak patut lagi dipilih jadi DPR nih. Ditenggelamkan nih manusia bangke ini. Tai kau. Zaman dulu ya. Senior di kampus dan aktivis juga. Masa aktivis mau mengkritik Iya. mahasiswa yang demo Iya, juga. sekarang udah penjilat dia. Bangsat lo semua. Iya. Hidup Jokowi! Sebanyak 81 pelajar SMKN 1 Tapung Hulu, Kabupaten Kampar mendapatkan penanganan medis setelah diduga mengalami keracunan usai menyantap makanan dari program makan bergizi gratis atau MBG. Penanganan dilakukan di sejumlah fasilitas kesehatan. Sebagian pelajar telah diperbolehkan pulang, sementara 4 pelajar masih dirawat di Puskesmas Sukaramai. Kepala Puskesmas Sukaramai Nur Haidin mengatakan jumlah pelajar yang mendapatkan penanganan bertambah dari sebelumnya 77 menjadi 81 orang. Wah. Karena kapasitas puskesmas terbatas, sejumlah pelajar juga ditangani di fasilitas kesehatan lain. 2 pelajar bahkan dirujuk ke Puskesmas Tandun, Kabupaten Pekan Hulu, sementara sebagian lainnya mendapatkan perawatan di Puskesmas Petapahan. Wah, gila. Ini terbaru lagi ya, guys. Terbaru lagi nih. Setelah diberstagi beberapa hari yang lalu, sekarang ini 81 pelajar SMKN 1 Tapung Hulu di Kampar diduga keracunan usai santap MBG. Tiap hari pokoknya ada aja korban yang keracunan usai santap minum MBG. Tiap hari. Ya karena apa? Karena tidak direstui oleh rakyat. Dan tiap hari disumpahin pula oleh rakyat program-programnya seperti ini. Makanya tiap hari ada aja korban gitu. Dampaknya bukan ke pemerintah, dampaknya kepada penerima manfaat, anak-anak sekolah gitu. Ya ini bukti pemerintah kita bebal, nggak mendengarkan kritikan masyarakat, nggak mendengarkan aspirasi masyarakat, masukan dari masyarakat. Ya saya ulang lagi, kan rakyat tidak sepenuhnya menolak atau menghapus total MBG. Boleh MBG ini dilanjutkan, tapi tidak dengan cara seperti ini, tidak dengan cara melibatkan vendor-vendor. Pertama diberikan berupa uang kepada orang tua siswa, atau dimasak langsung di sekolah-sekolahnya bisa aja itu. Dan itu juga terjamin ya, karena pasti akan lebih fresh, lebih hangat ketika disajikan kepada anak-anak sekolah. Jadi nggak perlu melibatkan vendor, nggak perlu ada SPPG tai itu, ya nggak? Kesal gua. Oke lanjut. Hingga Rabu 19 Agustus, 4 pelajar masih mengalami perawatan dengan infus dan bantuan oksigen. Gejala yang dialami diantaranya mual, muntah, hingga sesak napas. Kasus Iya. dugaan keracunan Pasti ini masih itu, dalam Gus. penanganan pihak terkait. Pemeriksaan lebih lanjut dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti keluhan kesehatan yang dialami para pelajar setelah menyantap makanan MBG. Kejadian lagi, 81 anak sekolah Tapung Hulu di Kampar diduga keracunan usai santap MBG. Nih, total korbannya udah sampai 40 ribuan dari 2025 sampai Wah. 2026 nih. Parah. Tapi belum ada aku baca berita siapa tersangka keracunan ini, Nah, mungkin itu aku yang dia. beritanya nggak nyampe sama Itu aku, dia. atau mungkin nggak terbaca aku berita aja nah. Saya masuk ke Iya, ruangan anak-anak. itu dia. Sudah 40 ribu lebih ya kata saya barusan. Siswa-siswa yang kena keracunan MBG, tapi sampai sekarang, sampai saat ini tidak ada satupun yang ditersangkakan, yang dipidanakan.
dari pihak-pihak SPPG-nya atau pengelola dapur MBG-nya, nggak ada satupun. Coba kalau rakyat, misalnya jualan makanan, terus ada yang keracunan, langsung dijeblosin ke penjara itu, langsung tuh, karena kelalaian kasusnya, ya nggak, tuduhannya gitu. Nah, ini karena program pemerintah terkesan ya nggak dipedulikan lah soal kesehatan masyarakat, masa bodoh gitu. Dan bahkan nih Pak Wowo malah nyalahin anak-anak sekolah karena makan nggak pakai sendok katanya. Kacau. Oke, lanjut. 30 orang, yang 20 mau pakai sendok, ada 10 yang nggak mau pakai sendok. Ya, tidak salah dia terbiasa makan tidak pakai sendok, tapi kita mendidik dia, kita mengajarkan dia cuci tangan. Jadi bisa saja yang keracunan adalah hal-hal seperti itu. Kan parah nggak nih? Punya presiden tapi pemikirannya sempit seperti ini, parah nggak? Orang dari zaman dulu ya nggak pakai sendok pun makan itu sudah biasa makan pakai tangan, nggak ada yang keracunan, malah lebih sehat pakai tangan daripada pakai sendok itu. Ini malah menyalahin siswa makan nggak pakai sendok katanya, dia terbiasa makan pakai tangan dan bisa cuci. Memang dicuci, nggak dicuci pun nggak apa-apa gitu. Aduh, parah nih Pak Wowo ya. Oke, lanjut. Hal-hal sepele tapi mendasar, dan mungkin gurunya ya sayang kemana anaknya. Kepala SPPG di Karanganyar keracunan usai cicipi menu MBG buatan SPPG yang dipimpinnya sendiri. Warga Yudaraya, Kepala SPPG Jati mual-mual, pusing dan muntah sampai 3 kali teman-teman setelah mencicipi menu ayam rempah dari dapurnya. Semua berawal dari chef yang melaporkan aroma masakannya agak kecut-kecut gitu. Lalu dia turun langsung untuk ikut uji rasa bersama ahli gizi dan hasilnya cuma dapat skor 2 dari 5, jauh di bawah standar layak konsumsi. Jadi dia sengaja jadi pamen duluan sebelum makanannya sampai ke anak-anak. Iya, dan keputusannya itu cepat. Jadi sekitar 300 porsi batch keduanya langsung ditarik gitu aja. 30 kg ayam dimusnahkan dan jatah MBG untuk 94 siswa di SDN Negeri 2 Jati itu harus dibatalkan. Untung ketahuan itu di dapur, bukan di perut anak-anak. Persis, jadi kalimat dia sendiri yang terdampak saya aja daripada terjadi apa-apa. Dan kasus ini jadi contoh langkah sistem uji rasa MBG yang benar-benar dijalankan sampai kepala dapurnya sendiri yang tumbang. Gimana menurut kamu soal cara ini, teman-teman? Iya, ini senjata makan tuan ini namanya, ya nggak? Ya harusnya memang mereka harusnya yang kena duluan, bukan para siswa penerima manfaat. Harusnya sebelum disalurkan ke anak-anak sekolah, yang harus terlebih dahulu mencicipi itu adalah SPPG-nya. Wajib itu hukumnya. Sebenarnya itu wajib, bukan guru yang mencicipi duluan atau anak sekolah. Harusnya SPPG-nya yang harus mencicipi duluan. Jika makanan yang mengandung racun, ya mereka lah yang modal. Itu baru fair namanya. Ini dia cuman masak, kasih menu nggak jelas, terus langsung dikasihkan kepada anak sekolah. Kalau aman sih oke, aman, nggak masalah. Nah, ketika keracunan, siapa yang bertanggung jawab? Nggak ada yang bertanggung jawab. Malah anak sekolahnya yang terkena akibatnya. Ya, jadi sudah tepat ini ya, SPPG-nya juga ikut keracunan. Ini mantap nih. Itu namanya senjata makan tuan, itu namanya, ya nggak? Oke, lanjut. Senjata makan tuan itu adalah peribahasa. Tapi kalau ini peribahasanya dibalikin, sang tuan memakan senjatanya. Nah, seperti ini jadinya ya. Kepala SPPG di Karanganyar, Jawa Tengah, keracunan usai mencoba menu MBG yang ia buat sendiri. Tiap makanan yang emang harus diuji coba dulu sama yang membuatnya. Ini masih dibilang tindakan yang bagus, jadi ia mau mencoba menu makanan sendiri yang ia buat sendiri sebelum dibagikan ke anak-anak. Salah satu solusi sebelum terjadi keracunan, jadi ia sendiri yang keracunan dulu. Iya, itu di kedua pemasakan. Kita memang sekali masak itu pukul 1 dulu batch pertama. Mulai masak pukul 1 itu berarti rekan-rekan baru masuk pengolahan jam 1, otomatis baru mulai memasak setengah 2. Jadi ini itu alhamdulillah untuk batch pertama aman. Tapi batch kedua itu kita mengindikasikan adanya pencampuran dari makanan. Jadi ayamnya itu 90% bagus, tapi yang 10% mungkin dimasukkan ya campur itu. Ketika batch kedua pemasakan, chef sama ahli gizi laporan ke saya bahwasanya ada masakan, mas ini ada masakan yang rasanya dan baunya kayaknya nggak enak, terindikasi tidak layak itu.
saya icipi sendiri dan rekan-rekan juga ngicipi, tapi yang terdampak saya. Yang terdampak saya tadi itu ya sekali. Diare ya. Enggak diare, cuma muntah saja. Ya, cuma minta saja. Ya syukurlah kalau gitu. Harusnya memang kalian ini yang harusnya yang terkena duluan. Sebelum dibagikan ke anak-anak sekolah, harusnya memang kalian yang mencicipi dulu. Ya kalau beracun ya kalian yang modar. Nggak penting gitu ya. Ini udah tepat ini ya. Jadi jangan sampai anak sekolah lagi yang kena dampaknya. Kalian aja dulu. Jadi sebelum dibagikan ke sekolah, kalian terlebih dulu mencicipinya. Kalau aman baru dibagikan, kalau nggak aman jangan dibagikan. Gitu. Oke, lanjut. Terus saya langsung ambil langkah, daripada ada apa-apa, makanan untuk batch kedua bisa didistribusikan. Kepala SPPG Jati Karanganyar Abrayoda keracunan usai cicipi menu MBG buatan dapurnya sendiri. Ya ini reaksi biasa lah, jangan dibesar-besarkan. Mungkin ini kepala SPPG nggak terbiasa untuk menyantap makanan bergizi. Oh iya. Penyesuaian gitulah. Bukan Iya, keracunan, betul. bukan. Ini cuma karena nggak terbiasa aja menyantap makanan bergizi. Mana yang lebih penting, pengembangan pendidikan atau pengembangan makan bergizi gratis? Izinkan saya betul, teman-teman, mantap ini. yang sangat saya hormati, izinkan saya memperkenalkan diri saya Giva Leota dari FIB sekali lagi. Izinkan saya membuka dengan sebuah kutipan dari Suhoki. Hanya ada dua pilihan, menjadi apatis atau mengikuti arus. Tetapi saya lebih memilih menjadi manusia yang merdeka. Oke, pertanyaannya singkat. Tapi bagaimana teman-teman? Kami mahasiswa memiliki satu hak yang paling penting, yaitu merdeka belajar. Tapi sayang sekali di bidang di jalur SNBP dan SNBT banyak teman seperjuangan kami yang tidak melakukan daftar ulang karena keterbatasan ekonomi. Iya, betul. Ya. Ini Bapak Ibu yang sangat saya hormati, ini adalah sebuah pernyataan, dan pernyataan ini berkesinambungan dengan pertanyaan saya. Pertanyaan saya singkat saja. Bapak yang sangat saya hormati, izinkan saya bertanya, menurut Bapak mana yang lebih penting, pengembangan pendidikan atau pengembangan makan bergizi gratis? Yes, mantap. Ya, itu baru itu. Terus apa nih jawaban nih para pejabat bangsa ini? Ya, terima kasih. Terima kasih. Nggak perlu, sebenarnya nggak perlu menghormati para pejabat, nggak perlu. Bapak pejabat yang tidak saya hormati gitu. Saya langsung jawab yang terakhir. Siap, Mbak Ziva, Pak. Ya. Apa jawaban kau? Anda SMA-nya di mana? Saya SMA di Bekasi, Pak. Bekasi. Keren banget pertanyaan, tepuk tangan ya. Jawabannya jelas. Pendidikan penting dan MBG harus dikoreksi. Ya itu. Aduh. Cukup ya. Oh, jadi cuman itu. Pendidikan penting dan MBG harus dikoreksi. Ya koreksinya kan tiap hari dikoreksi, tiap hari dikritik. Namun apa perubahannya? Enggak ada. Telah diganti beberapa kepala PGN itu. Mulai dari si Dadan pertama terlibat korupsi maling uang buat MBG, diganti dengan Nani Esdeang mengundurkan diri. Sekarang si Sudaryono tuh, si Masdar Tertor. Nggak ada perubahan sama sekali. Yang keracunan tetap ada. Tiap hari malahan ya. jadi walaupun dikoreksi tiap hari, dikritik tiap hari, yang namanya MBG ini benar-benar nggak bisa diganggu gitu. Ya nggak? Asli parah. Oke, lanjut. Kesalahan konyol dari sistem MBG. Baru-baru ini MBG jalan lagi dan terjadi kasus keracunan lagi. Jadi apa yang salah dari MBG hingga membuat banyak anak-anak keracunan massal? Jelas bukan korupsinya, tapi sistem distribusinya yang sudah salah dari awal. Bayangin makanan dimasak di dapur SPPG yang lokasinya terpisah dari sekolah lalu dikirim pakai mobil box ke ratusan sekolah. Di dalam mobil box yang tertutup menyebabkan panas, lembab, apalagi di dalam box tidak ada pendingin dan pengukur suhu untuk menjaga kualitas makanan. Jelas ini bisa melahirkan bakteri pada makanan yang membuat anak-anak bisa keracunan. Solusinya sebenarnya simpel dan sudah terbukti di banyak negara. Masak langsung di dapur sekolah dan sajikan ketika masih segar. Tapi sistem yang dipilih pemerintah justru sebaliknya. Dari dapur yang diserahkan pada vendor, distribusi yang panjang, mobil box tanpa pendingin. Intinya alur distribusi MBG ini terlalu panjang, sudah boros anggaran, bikin anak keracunan pula.
Aduh, capek. Betul itu. Dulu bilang begitu, bilang ini, bilang itu banyak sekali. Semua sudah dilupakan dengan sangat baik. Apa tuh? Siapa yang bikin liriknya? Antek asing. Oman. Tapi saya semua oman. Najis. Aduh, rusak ya, memang rusak nih karena dibikinnya ya sama pejabat-pejabat tahi ini. Benar ya, memang rusak, asli rusak. Apalagi punya pemimpin kayak gini. Udah tua, udah mulai pikun, merasa diri paling benar, dikritik yang mengkritik disuruh pindah negara. Parah. Oke guys, itu dari kita hari ini. Terima kasih banyak bagi anda penonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.